حي على الفلاح. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan maqbula, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu hadis ke-18 yang bisa dilihat oleh ibu-ibu. Mohon maaf karena laptop lagi tidak mang jadi lewat WA, kemudian tim editornya jadi halaman belakang ada yang enggak ke edit ya. Tadi Pak Haji Jaya tos protes pilih ke ibu-ibu ini enggak lan ibu salamar nih 2 lembar tong seerting ibu. Ana Abidar hadis Junadah Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'du nasah hasanun sahihun. Dari Abu Dzar Al-Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda. Nah, jadi di sini ada 2 sahabat, Abu Dzar bin Junadah, Jundub bin Junadah itu Abu Dzar Al-Ghifari. Itu nama asma kunyah ya, panggilan karena beliau ya berada di tempat para al-Ghifar, jadi tempat para penyamun, pembegal ya, sehingga terkadang ditakuti sebagian kelompok. Kemudian di sini ada Mu'az bin Jabal, juga merupakan salah satu sahabat Rasul yang mendapatkan amanah untuk berdakwah yaitu di Sam, dan pada waktu itu pada masa Umar bin Khattab ternyata sudah terjadi apa yang terjadi pada sekarang ini, yaitu wabah. Jadi wabah itu bukan hanya sekarang ini saja. Nah, ini sudah dialami oleh sahabat kita yang bernama yaitu Mu'ad bin Jabal pada waktu di Sam. Sehingga kan dalam hadisnya ketika Umar mau ke sana, ketika orang yang di luar tidak boleh masuk, orang yang sudah di suatu tempat maka tidak boleh keluar. Dan pada waktu itu memang lebih ganas sebetulnya. Ketika terjadi wabah di pagi hari, sore harinya meninggal. Dan yang dalam riwayat ribuan yang menjadi korban. Jadi
Sekali lagi, wabah bukan hanya pada sekarang saja. Dan sikap dari para sahabat waktu itu, ya ada suatu kekhawatiran, itu menjadi fitrah. Tapi yang lebih hebat yang dilakukan oleh mereka justru meningkatkan keimanan, ketakwaan. Termasuk mohon maaf, walaupun begitu ganasnya ketika terjadi di pagi hari, sorenya meninggal, sorenya ketika dia terkena, pagi harinya meninggal. Kan sekarang masih ada waktunya, Bu. Sebaraha 14 hari. 14 hari, oke, kemungkinan ya kalau belum waktunya ya dia sembuh, kalau sudah waktunya dia meninggal. Ada waktu. Tapi kondisi sholatnya kumaha? Seperti istiqomah, tidak jaga jarak di launan. Jadi tidak jaga jarak. Istawu sufufakum, luruskan dan rapatkan. Tidak luruskan dan jaga jarak. Terlepas dari perbedaan itu di antara ustaz juga dan berbagai tempat, itu di makum ijtihad, mangga. Tapi di istiqomah tetap insya Allah istiqomah. Alhamdulillah. Kalau di judul ikutilah keburukan. Tapi di sini sudah dijelaskan dengan kebaikan biasa. Atau juga dari berbagai tempat ada yang sampaikan 3 wasiat Rasul. Dan di sini menyangkut aspek duniawi, aspek ukhrawi. Maka hadis ini disebutkan hadis yang singkat, padat, bermakna. Jadi ini yang sangat luar biasa, duniawi dan ukhrawi. Hablum minallah, hablum minannas. Yaitu yang pertama, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsu makunta, di mana saja kamu berada. Jadi ini jelas merupakan sebuah wasiat Rasul kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena dengan takwa menuju pintu kemenangan, takwa menuju pintu kebahagiaan, takwa merupakan kedudukan tertinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Kemudian yang kita sering ya termasuk dari Jumatan, walaupun terdengar hanya sedikit saja oleh bapak-bapak di nasihat khutbah Jumat, ibu-ibu ingin merasakan nikmatnya ngantuk, giringan Jumatan. Terus kena ke bapak-bapak. Hampir berapa persen yang tertidur? Aya nu teu pas beres. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Jadi kenikmatan walaupun sebentar kumaha lumayan ti awal dugi ka akhir. Tapi nikmat sini. Nah, ibu-ibu tidak merasakannya, Bu. Jadi mangga. Jadi takwa ini senantiasa diingatkan karena menjadi bekal, karena menjadi pintu gerbang, karena kedudukan tertinggi. Di sini ada beberapa kaidah. Ini mah mengingatkan kembali ya. At-taqwa lughatan dari waqa yaki wiqayatan. Jadi hartosna itu kan berbentuk masdar, si masdar. Tameng, penjaga. Jadi menjaga diri kita agar tidak terkena azab Allah. Bagaimana? Jadi ini takwa secara lughah, yaitu hifdzus syai', jadi menjaga sesuatu dari sesuatu yang menyakitkan.
Di sini diingatkan oleh Allah diantaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 56, wa waqahum adzabul jahim. Jadi di sini agar senantiasa membentengi diri kalian dari siksa api neraka jahanam. Secara istilah diantaranya menurut Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa takwa adalah al-muttaquna atau qaum haram alaihim wadzu mabtiridu alaihim. Orang yang bertakwa, al-muttaqun, ittaqau, mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan, ma haram alaihim. Kemudian wa'addu mabtiridu alaihim, dan menunaikan berbagai kewajibannya. Itu menurut Hasan al-Basri. Kemudian menurut Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, bahwa takwa itu laisa taqwallahu bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Jadi takwa bukanlah hanya dengan puasa di siang hari atau mendirikan sholat pada waktu malam atau melakukan kedua-duanya. Namun takwa walakina taqwallah tarku ma haramallah, yaitu meninggalkan yang Allah haramkan dan menunaikan yang Allah wajibkan. Siapa yang setelah itu dianugerahkan kebaikan, maka itu adalah kebaikan pada kebaikan. Paman ruziko ba'da zalika khairan fahuwa khairun ila khair. Itulah yang disebut juga tingkatan yang lebih tingginya ketika melakukan kebaikan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, dan meningkatkan kebaikan dan kebaikan lagi, maka dia mendapatkan keberkahan. Maka sekali lagi bahwa takwa juga membuka pintu gerbang keberkahan. Kemudian Talib bin Habib rahimahullah mengatakan, takwa antuk malabi ta'atillah ala nur minallah tarzu sawabillah wa in taraka ma'siyatillah ala anwar minallah tuhadisu iqabullah. Jadi takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dari Allah, dan engkau mengharap pahala darinya. Termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah, dan engkau takut akan siksanya. Itu definisi secara istilah yang ketiga. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak. Su'ilaan aktsara, yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang dalam neraka. Jadi apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Dan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka jawab beliau, yaitu disebabkan karena al-fam, yaitu mulut, wal faras, dan kemaluan. Jadi
Di sini pun diingatkan ya dalam hadis Sahih At-Tirmidzi, yang paling banyak ke surga yang masing masuk nauzubillah ke dalam neraka. Jadi hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, maka kita diperintahkan oleh Allah takwa. Takwa tadi sebagai tameng harus dibawa saja kemana saja. Maka hai sumakunta, di mana saja kamu berada. Di masjid jelas, si itu masalah ya iya di masjid. Cabi canak Pak Haji Jaya ka mana? Ka Darut Taubah, ka Pungkur mana Pak? Darut Taubah. Sok api-api Pak Haji. Saritem soleh teh. Seuri. Jadi di canak, terus ke pasar. Ustaz canak ke pasar. Sok canak Bu, tungkul atan piluak dia. Jadi diuji kita ke tempat kerja, jadi dewan, jadi pengusaha, jadi apa saja. Jadi kemana saja ketakwaan itu harus dibawa. Bukan hanya soleh itu di masjid. Ya di masjid itu soleh kumaha. Karena tempat kita ia tempat sujud dan takarrub, dan semuanya juga saroleh, yang ahwat juga berhijab. Tapi cobalah mandi tadi di jalanan, di baraga, di mana. Jadi itu ketakwaan harus dibawa ke mana saja, ke tempat kerja, apalagi dalam berbagai situasi kondisi yang serba sulit, istri menuntut, kebutuhan banyak, kita siap nggak meng-ACC tender yang palsu, tinggal nanda tangan tapi dapat uang, atau kita menahan diri? Ittaqillah, takwa. Jadi kalau bertakwa itu menjadi benteng. Ingat bahwa di mana saja Allah Maha melihat. Ittaqillah, jadi benteng. Mau berbuat dosa, takwa menjadi benteng. Mau berbuat kecurangan, takwa itu menjadi benteng. Jadi kapan saja, di mana saja, ini mengingatkan ketakwaan harus senantiasa hadir dalam berbagai situasi dan kondisi. Jangan sampai berkata ada darurat, kan sok ayat gitu. Karena yang tinggi itu bukan hanya menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, tapi senantiasa menjalankan sesuatu yang sunnah, kemudian menjauhi sesuatu yang makruh. Jadi kalau tingkatan awal menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram, jelas itu hampir kata kita berusaha dan insya Allah bisa. Tapi yang kedua tingkatan, yaitu menjalankan yang sunnah. Ini yang rada berat. Yang lebih berat lagi harus menjauhi yang makruh, yang subhat, sehingga ada alasan. Ya mohon maaf ya, termasuk anu maroko. Pak, nah mungkin ngarokokeun we, ngaroko ge da makruh. Apa makna makruh? Kan seperti nanti makruh itu sesuatu yang tidak apa-apa. Padahal makruh itu sesuatu yang dibenci. Karoha tidak disukai, tidak disukai, nya dipikang ewa. Hoyong dipikang ewa ku Allah. Jadi bimana karoha itu. Orang yang takwa tingkat tadi levelnya lebih tinggi lagi, menjalankan yang sunnah, luar biasa, yang menjalankan sunnah, tahajudnya terus, duhanya teras dan terus ditinggalkan, atau atau bolong-bolong. Jadi terus dilaksanakan. Saum Senin Kamisna ibu-ibu bapak-bapak yang rajin,
Kita mau ustaz sok aya we alasan da seueur tamu da seueuran masih cai kita kerja saum teh, maka lamun nuju saum da ieu saum teh sunat jadi menyenangkan bahagiakan orang lain wajib, makanya ditampi bismillahirrahmanirrahim. Jadi nu saum ge sok buka aya we alasan. Jadi menjalankan yang saum yang sunnah dan sudah sanggup, sudah siap tadi meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan. Jadi banyak termasukkan transaksi yang sekarang ini teh kan bank syariah ataupun bukan. Sesuatu berpendapat yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Tapi orang yang tadi tingkatan takwanya sudah luar biasa, sudah siap sanggup meninggalkan sesuatu yang mubah, bahkan sesuatu yang makruh pun yang mubah. Itu sangat luar biasa. Kemudian dari hadis yang At-Tirmidzi tadi sebagai penguat bahwa yang memasukkan kebanyakan orang ke dalam surga yaitu takwa. Takwa penjelasannya tadi. Yang kedua adalah berakhlak baik. Nanti di yang ketiga dari hadis ini ya. Dan sebaliknya, yang paling banyak memasukkan ke neraka adalah al-fam, mulut. Dari mulut, ibu-ibu merasa senang bahagia ketika dipuji. Tetapi ketika tidak ada perkataan yang enak dari suami atau pujian, kumaha bahkan dicarekan nyeri hatena ke dugi ka ayeuna ceuk ibu. Dari naon Bu? Apakah tadi pasihan artos? Tidak sakit ibu, tapi yang paling sakit itu dari ucapan. Tapi lamun suami Bu, henteu. Suami mah tara disimpan di hatinya Pak, tapi disimpan di tangan. Jadi lamun ibu-ibu kan lama, dan yang menyenangkan dan yang tidak itu tadi bukan masalah materi, ternyata masalah di ucapan. Dan kita pun mungkin kebanyakan terasa kita disakiti itu bukan karena perbuatannya, tetapi karena ucapannya. Maka ternyata banyak. Sehingga pantas dalam suatu ketika dalam perjalanan Rasulullah SAW terdiam dan melewati kuburan orang muslim. Sahabat bertanya, "Ma ya Rasul, apa yang terjadi ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Yu'adibani." Di kubur ini ada dua orang yang disiksa. Sahur sahabat, 5. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu muslim. Sahur Rasul, yaitu wazarisu wal baul, karena jeleknya terhadap tetangga. Jelek terhadap tetangga maknanya kurang baiknya ucapannya, yang paling banyak itu dalam ucapannya yaitu jeleknya. Naudzubillah. Wal baul termasuk di sini wal faras ya, kemaluannya. Termasuk di sini menyangkut wal baul dalam hadis tadi toharohnya nyebut, yang harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi wa'at bi'is sayatal hasanata tamhuha, maka ikutilah kejelekan entong sampai di sana dengan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, karena kebaikan tadi bisa menghapus yaitu berbagai kejelekan kita, berbagai dosa-dosa kita. Di sini ulama berbeda pendapat. Apakah semuanya bisa menghapuskan, termasuk dosa-dosa besar? Maka dimaknai yaitu
ikutilah keburukan dengan kebaikan itu, wa'at bi'il sayi'atal hasanata, mengikuti keburukan dengan kebaikan, bimakna yang pertama yaitu amalun sholihun, amal soleh sifatnya umum. Yang kedua yaitu bermakna hasanah, di sana adalah at-tawab, yaitu taubat. Jadi ketika berbuat dosa maka kita harus segera bertobat. Karena sebaik-baik manusia bukan berarti tanpa dosa, tetapi sebaik-baik manusia ketika berdosa dia segera untuk bertobat. Dan karena kita manusia tidak luput dari al-khata' wa nisyan, perbuatan dosa dan lupa ya. Makanya disebut nisyan. Kemudian dari para ulama menggambarkan bahwa minimal syarat tobat itu yang pertama an-nadam, jadi menyesali atas perbuatan, menyesali, menyadari bahwa ini adalah sesuatu perbuatan dosa. Yang kedua yaitu untuk watubu ilaih, kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga watarkul maksiat, dan kita berusaha meninggalkan dan bertekad tidak akan melakukan perbuatan itu. Permasalahannya bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu tos tobat ngobrolkeun batur atas tobat aja Bu. Tobat ayeuna engke ngarioskeun deui. Bapak-bapak tos tobat ninggal video-video tobat Pak. Tapi engke wangi ninggal da tadi hajat cenah Ustaz. Masalahnya tadi hajat. Tapi muncul nyalira. Terus di jalan ya ayeuna mah makannya emutian nya saur sadahasin teu aya nu sok aya nu ninggal turuwisan Bu. Ayeuna mah jarangnya. Sebab teu kedah diintip saur Pak Haji ge. Hah? Nemraks. Jadi ya ketika itu muncul sekali lagi perbuatan dosa dan terulang lagi, ya tobat lagi. Betul. Yang terpenting ya kita tidak beritikad untuk berbuat dosa, tapi muncul lagi beristighfar lagi, dan kita tidak mempermainkan tobat kita. Tapi andaikan ada perbuatan dosa yang tidak sengaja, kita beristighfar lagi, kita memohon ampun lagi kepada dan berusaha berupaya meninggalkan perbuatan tadi. Maka beruntung berbahagia ketika ibu-ibu, bapak-bapak, keluarganya, lingkungannya bararaik saroleh. Dan orang yang susah untuk bertobat itu salah satu terulang lagi perbuatannya karena lingkungannya yang kurang soleh, kurang kondusif. Maka sekali lagi Nabi Ibrahim pun berdoa memohon kepada Allah lingkungan yang baik. Nabi Zakaria juga, wa adhilni min ibadika sholihin, dan masukkanlah kami ke dalam kelompok, kan ibad jamak sholihin, orang-orang soleh. Karena kesolehan berjamaah itu akan lebih mudah kita menjadi soleh, akan lebih mudah melakukan berbagai ibadah kebaikan ketika dilakukan secara berjamaah. Tapi akan lebih berat
termasuk kesolehan ketakwaan kita itu ketika kita sendiri atau nepi sakedi. Ibu-ibu ketika berimpak sedekah ya semuanya kelompok banyakkan orang akan lebih mudah dan akan lebih tergerak, terlepas dari niatnya masing-masing ya. Ada yang disebut, ada yang enggak, keikhlasan itu, tapi akan lebih mudah. Tapi ketika kita sendiri mau berimpak bersedekah atau ibu mau tahajud, atau yang lebih mudah kan sekarang qiyam salat malam, itu terasa mudah dan kita bisa beberapa surat, berapa juz karena dilakukan dengan berjamaah. Tapi nuju nyalira sok bacaan salat nu panjang nu pendek Pak Haji. Entong ke nu sunah, nu wajib oke da anger we kulhu we palak binas. Tapi di jamaah istiqomah mah teh insyaallah tepati kitu. Jadi nampu ya kembali bahwa segala sesuatu yang dilakukan berjamaah itu akan lebih mudah kita lakukan dalam ketaatan, dalam menjauhi yang dilarang itu. Makanya pantas Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa amal itu yang termasuk ya amalan yang sangat berpengaruh luar biasa adalah wara'. Di antaranya orang yang wara' itu meninggalkan kemaksiatan, sesuatu yang dilarang ketika dia sendiri. Sok nuju nyalira kan lebih banyak bisikan-bisikan kejelekan kalau kita tidak memperbanyak zikir. Nuju kita naon teh, apalagi anak-anak ya. Kita buka internet nuju ya makalah terupdate sekarang kan yang terbaru. Ibu-ibu tas terang ayat Nabi 20 genep. Bapak-bapak tas terang ayat Nabi ke-20 genep. Orang mana? Pilih ayat tetanggana orang buah batu, dia orang Cijaura. Ibu-ibu terang eta teh orang Bandung. Ngaku Nabi ka 26 nuju ngelik eta datang iklannya teh jelek cek Pak Haji teh tuluy gentong cek ibu teh. Karena ini mah iklan-iklan yang tidak baik teh terusnya bermunculan. Tapi sok kabita coba tulikan ya tahu. Jadi yang terbaru kan itu nyebut Rosidin namanya lagi. Ternyata pengikutnya rada seur oke. Hampir 150 kakak. Jadi luar biasanya. Makanya harus hati-hati di akhir zaman ini. Tidak jadi jaminan banyaknya titel, tingginya kedudukan, banyaknya ilmu, banyaknya juga harta. Di sini menggambarkan betapa sangat berharganya sebuah hidayah dari Allah. Makanya ketika dalam sholat minimal dalam sehari 17 kali kita maknai, kita hayati ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul kita ingin senantiasa berada dalam hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah untuk terus-menerus berada dalam hidayah, berada di jalan yang lurus. Karena tadi berbagai tantangan, rintangan, berbagai bujukan, berbagai upaya usaha orang-orang yang senantiasa sesat dan menyesatkan. Dulu tahun berapa ya? 80-an. Ada yang masih ingat Buya Mayo?
aliran sesat dan diikutinya seueur oge dosen dan mahasiswa. Artinya bukan orang terpelajar anu biasa, tapi kan luar biasa orang-orang yang berpendidikan. Makanya tidak jadi jaminan. Andaikan tidak ada hidayah, perlindungan, pertolongan Allah, betapa mudah orang-orang tergelincir ke jalan al-maghdub dan dhalim, yaitu al-maghdub yang dibenci, dhalim sesat dan menyesatkan. Nah, jadi harus salah satu sebuah usaha upaya kita ini, keluarga kita, ihdinas siratal mustaqim itu. Jadi ketika kita berbuat sekali lagi perbuatan dosa, maka untuk senantiasa segera bertaubat ya, kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak bertobat, lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Jadi orang yang tidak bertobat itu zalim. Sudah tahu dia berbuat dosa, dan perbuatan dosa itu mengundang azab dan murka Allah. Ketika datang murkanya Allah, ya nauzubillah, betapa kita akan mendapatkan azabun syadid, azabun muhin, siksa yang sangat pedih di dunia wal akhirah. Nauzubillah. Makanya ketika kita sekali lagi ada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, untuk segera bertobat kepada Allah. Jadi orang yang tidak bertobat tadi zalim, zalimul li nafsi, zalim terhadap dirinya, apalagi dosanya melibatkan orang lain. Itu akan tadi betapa taubatnya harus, kalau hablum minallah tadi cukup 3, tapi kalau hablum minanas maka kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tika bayangnya pejabat ini menzolimi, korupsi duit rakyat miliaran, kedah minta maaf ka bapak-bapak dihapunten mah duit terang dicanak, anu dicanak teh 500 M ber miliar. Jadi luar biasa sekali lagi. Maka kita dianjurkan untuk segera bertobat kepada Allah, karena berat yang menangkut hablum minanas, hablum minallah tadi dengan Allah. Tapi kalau hablum minanas bagaimana? Makanya ada banyak, termasuk Ustadz Isas yang menyampaikan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dan diantaranya adalah dosa yang tidak sempat kita meminta maaf terhadap orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Termasuk ada adain, utang piutangnya, bagaimana bisa menjadi dosa besar. Makanya harus untuk segera dibereskan sampai hutangnya kita terhadap orang yang meninggal. Bahkan anak, ada yang menanyakan, Ustaz, bagaimana anak ibunya atau orang tuanya telah meninggal, sementara anaknya punya hutang terhadap orang tuanya, dan jelas itu mah nambut dan sudah berkeluarga. Bagaimana? Itu sudah dianggap lunas tuh, dibayar entong, diikhlaskan, segitu mending diikhlaskan. Kan ada yang lain yang menjadi ahli waris, jadi harus dibayar. Kasa ke ahli waris, kan dia juga ahli waris, ya dia akan mendapat kembali dari bayaran hutangnya.
gitu. Jadi kedah dibereskeun ulah tos we komo namutna ageng namutna ka ibuna teu terangan sanes bisa emas 20-50 gram nuju ngabangunkan ibu mah bageur sok nu sanes teu terang mengpeung teu arapal. Ibuna tidak pernah menyampaikan. Makanya dalam waris itu memang perlu kejujuran, perlu keikhlasan antarodin. Ya harus jujur. Adapun ketika sudah disampaikan ahli waris yang lainnya mengikhlaskan boleh. Kalau enggak, dan tidak ada yang tahu. Yang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini tidaknya jika ketika masukkan kalewat, mohon maaf ini. Mana Bu? Namanya sakit tuh dinya. Kayaknya bagian ngeditna mana Kang dia. Ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menepikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas. Jadi yang ketiga itu yaitu waholikin nas bihulukin hasani. Jadi harus memiliki akhlak yang baik terhadap yang lainnya. Jadi pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sampai diulang 3 kali. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwadin? Wahai Rasulullah, apa itu agama? Kata Rasul, husnul khuluq, yaitu bagusnya budi pekerti. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma huwadin? Apa itu agama? Rasul sampai pertanyaan ini terulang, yaitu tetap Rasul dalam satu jawaban, yaitu husnul khuluq. Ya Rasulullah, apa agama itu? Kata Rasul, orang yang beragama itu adalah husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Makanya 3 wasiat ini merupakan 3 wasiat kata kunci untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah, yaitu harus senantiasa hablum minallahnya baik dengan kita bertakwa, dan bukti dari ketakwaan itu hablum minan nas, dengan manusia pun harus memiliki akhlak yang baik. Tapi di antara ketakwaan kita kepada Allah dan berbaik kepada manusia memang ada berbagai tantangan, rintangan, hambatan, sehingga tidak semulus apa yang kita inginkan, termasuk kita terjatuhlah pada perbuatan yang dilarang Allah, baik dosa kita kepada Allah maupun kita dosa terhadap manusia. Makanya di sana adanya perlu kita wa'at bi'isai'atal hasanat, yaitu untuk segera bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada manusia. Itu menjadi kata kunci di dunia wal akhirah. Dan dari hadis tadi pun digambarkan bahwa budi pekerti ini merupakan salah satu kunci dan intisari dari agama, itu bagusnya budi pekerti. Banyak berbagai kisah dari Rasul, para sahabat, para tabi'in, bagaimana sikap dirinya dalam keluarganya, dalam bermasyarakat yang sangat luar biasa. Salah satunya sikap sahabat, yaitu kalau nggak salah Umar. Bagaimana Umar tidak dikatakan orang yang ikhlas,
menjaga keikhlasannya. Bayangkan ketika berperang, berkecamuk dan musuhnya menyerang dia dan dia pun menyerang, ya sampai saling bunuh kan dalam peperangan. Tapi dalam kondisi ternyata Umar mau menghunus pedang, tinggal dia menebaskan pedangnya, si orang kafir yang Yahudi tadi meludahi, tinggal tebas, kemudian kena kepada kita masa kalian. Tapi Umar mah tidak jadi, plok. Orang Yahudi aneh, heran, kenapa Umar engkau tidak jadi? Kalau tadi saya akan menebasmu lillah karena Allah, karena engkau yang menghinakan, menghancurkan agama Allah, menolak agama Allah. Tapi ketika engkau meludahi, maka aku takut itu bukan karena Allah, tetapi karena kemarahan sampai terjadi. Kan itu merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Si orang Yahudi apa yang terjadi? Masuk Islam. Betapa mulianya Islam. Begitupun Rasulullah kan ketika diludahi dan ketika tidak ada yang meludahi orang kafir tadi, siapa yang pertama yang datang kepada dia sampai dia menggigil sakit itu? Apakah Abu Lahab, Abu Jahal? Ternyata tidak datang-datang, tapi yang datang adalah Rasul. Dia ketakutan sambil terus menggigil kembali. Wah, Rasulullah yang hampir tiap hari dia marahi, tiap hari dia lempari dengan kotoran. Maka saat itu justru Rasulullah apakah memarahi dia? Tidak, bahkan memberikan sebuah hadiah. Betapa mulianya Islam. Dia pun masuk Islam. Ada lagi kisah orang yang buta, sudah kafir, buta, meninggal, miskin, ngahina Rasul. Setiap kali Rasul menyuapi, wah, engkau betapa bagusnya, betapa hinanya Rasulullah, betapa jeleknya Rasulullah, dimarahi gitu. Tapi Rasulullah kurang dilalapkan. Teka bayang betapa bisa menahan emosi, menahan amarah, betapa sabarnya gitu. Bayang perilaku ya Rasulullah dan para sahabat. Digentoskan ketika Rasul meninggal, kan ku Abu Bakar disuapi. Pas disuapin, nah ya marada beda. Ya betul. Yang biasa engkau menyuapi, dan itu menjadi wasiat disugikan kepada Abu Bakar. Ada seorang yang buta, itu harus engkau perhatikan. Akhirnya disuapi. Cek nu buta ya sabeda. Nu buta teh perasaan anak halusnya. Engkau buta tapi terang nu geulis. Terang karena artos. Banyak teman-teman. Jadi ketika itu dan orang Abu Bakar menyampaikan betul bahwa yang biasa itu telah meninggal. Siapa dia? Yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad itu yang tiap kali dia menyuapi saya caci maki. Dia menyesal, dia bertobat, dia masuk Islam. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku perbuatan soleh dari para nabi, para sahabat, para tabi'in. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. 3 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita bertakwa di mana saja kita berada, kemudian senantiasa mengikuti perbuatan yang jelek dengan kebaikan, dan yang ketiga di mana saja kita harus berakhlak yang baik sehingga sampai kepada apa yang janjikan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali berada dalam iman dan Islam. Aku kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا